Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Hermia Putra dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor NPM 207064516118. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Kalkulus 2 dengan dosen pengampu Bu Sariningsih, SSI, MM. Pada tugas UAS kali ini, kami diberikan 6 submateri, yang mana pada tugas UAS-nya kita disuruh untuk membuat 4 submateri saja, yang mana di setiap submateri itu masing-masing memiliki satu soal beserta jawabannya. Lalu submateri yang saya ambil diantaranya adalah fungsi gamma, fungsi beta, transformasi Laplace, dan juga vektor R3. Langsung ke soal satu fungsi gamma. N merupakan bilangan bulat, yang mana rumusnya adalah fungsi gamma. Ini merupakan fungsi gamma, atau bisa juga kita sebut dengan G, dalam kurung N plus 1 sama dengan N faktorial. Lanjut aja, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini saya memiliki 2 contoh soal, padahal tadi di soalnya kita disuruh membuat 1 soal saja, tetapi karena terlalu singkat, maka saya membuat 2 soal. Pada soal pertama, G dalam kurung 5 per G dalam kurung 3, yang mana jika kita sederhanakan menjadi G dalam kurung 4 plus 1 per G dalam kurung 2 plus 1. Kenapa bisa 4 plus 1? 4 plus 1 jika kita jumlahkan menghasilkan nilai 5, dan juga 2 plus 1 jika kita jumlahkan mendapatkan nilai 3, yang mana sesuai dengan rumusnya yaitu adalah N plus 1. Nah, berarti di sini yang atas ini N-nya adalah 4 dan yang bawah N-nya adalah 2. Maka sama dengan 4 faktorisasi per 2 faktorisasi. Yang mana sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 kali 4 per 1 dikali 2. Yang jika kita jumlahkan semuanya atau kita kalikan, itu mendapatkan hasil 24 per 2. Begitu. Yang mana jika kita sederhanakan mendapatkan nilai 12. Lalu untuk contoh kedua, di sini ada soal kebalikannya, yaitu adalah G dalam kurung 3 per G dalam kurung 5, yang mana jika kita sederhanakan menjadi seperti ini. Sama seperti tadi, 2 plus 1 menghasilkan nilai 3, dan 4 plus 1 menghasilkan nilai 5, yang mana kita hanya mengambil N-nya saja, yang berarti ada di depannya, berarti sama dengan 2 faktorisasi per 4 faktorisasi sama dengan 1 dikali 2 per 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Yang mana jika kita kalikan atau kita jumlahkan, hasilnya adalah 2 per 24. Yang jika kita sederhanakan menjadi 1 per 12. Seperti itu. Lanjut, kita langsung ke soal 2, yaitu fungsi beta. Yang mana hubungan fungsi beta itu memiliki hubungan dengan fungsi gamma. Yang mana rumus dari fungsi beta adalah B dalam kurung M, N sama dengan G dalam kurung M dikali G dalam kurung N per G dalam kurung M plus N. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini saya ada 2. Untuk soal yang pertama, B dalam kurung 5,2. Seperti tadi, rumus fungsi gamma, yang mana jika misalkan M adalah 5 dan N-nya adalah 2, untuk mendapatkannya berarti bisa juga dengan cara G dalam kurung 4 plus 1 dikalikan dengan G dalam kurung 1 plus 1, yang mana 4 plus 1 menghasilkan 5, dan 1 plus 1 menghasilkan 2. Lalu per G dalam kurung M plus N, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan untuk mendapatkan nilai 7, itu sama dengan penjumlahan dari 6 plus 1. Lalu kita ambil N-nya saja, sama dengan 4 faktorisasi dikalikan 1 faktorisasi per 6 faktorisasi. Yang mana jika kita sederhanakan menjadi 1 dikalikan 2 dikali 3 dikali 4 dikali dengan 1 per 1 dikali 2 dikali 3 kali 4 kali 5 dan juga kali 6. Yang mana jika kita jumlahkan hasilnya adalah 24 per 720. Dan jika kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 30. Lalu kita langsung ke soal yang kedua, yaitu adalah B dalam kurung 2,4. Berarti M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 4.
Di sini berarti G dalam kurung 1 plus 1, yang mana 1 plus 1 menghasilkan nilai 2, dikalikan dengan G dalam kurung 3 plus 1, yang mana 3 plus 1 menghasilkan nilai 4. Per G plus M, yang mana G dalam kurung M plus N, yang mana M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 4. Jika dijumlahkan menghasilkan 6. Berarti 6 itu adalah penjumlahan dari 5 plus 1. Berarti kita ambil N-nya saja, di sini N-nya ada 1, di sini N-nya ada 3, dan di bawah N-nya ada 5. Berarti sama dengan 1 faktorisasi dikali 3 faktorisasi per 5 faktorisasi. Sama dengan 1 dikalikan dengan 1 dikali 2 dikali 3 per 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Yang mana jika kita jumlahkan hasilnya adalah 6 per 120. Dan jika kita sederhanakan menjadi 1 per 20. Seperti itu. Lanjut kita ke soal 3, yaitu adalah transformasi Laplace. Yang mana bilangan T pangkat N, itu N-nya harus lebih besar dari min 1. Yang mana jika kita rumuskan menjadi Laplace dalam kurung T pangkat N sama dengan N faktorisasi per S pangkat N plus 1, yang mana S itu tidak boleh 0. Berarti jika misalkan S adalah 0, berarti itu bukan merupakan transformasi Laplace. Lanjut aja kita langsung ke contoh soalnya. Fungsi T sama dengan 3T pangkat 2. Berarti Laplace dalam kurung 3T pangkat 2. Yang mana Laplace di sini adalah 3. Berarti jika misalnya kita faktorialkan N, berarti adalah pangkat 2 ini. Berarti lanjut aja kita langsung ke rumusnya. Berarti 2 faktorisasi per S pangkat 2 plus 1. Yang mana menghasilkan, untuk yang faktorisasi ini, berarti ini sama dengan 1 kali 2. Yang hasilnya adalah 2. Maka kita kalikan dengan 3, hasilnya sama dengan 6 per S pangkat 3. Seperti itu. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal 4, vektor R3. Yang mana di sini kita memiliki contoh soal, yaitu adalah vektor A sama dengan vektor 2i plus vektor 6j dikurangi vektor 10k. Yang mana vektor B sama dengan vektor 4i dikurangi vektor 5j ditambah vektor 6k. Yang mana ditanyakan, jika vektor C sama dengan vektor A plus vektor 2 dikali B, maka berapakah panjang vektor C? Jawabannya, pertama-tama kita mencari vektor C dulu, yaitu adalah vektor A plus vektor 2 dikali B. Berarti vektor A-nya kita masukkan, yaitu ada 2, ada 6, dan ada min 10. Plus, ingat di sini adalah vektor 2 dikali B, berarti nilai vektor B ini dikalikan dengan 2. Berarti 4 diturunkan menjadi 8, min 5 diturunkan menjadi min 10, dan 6 diturunkan menjadi 12, karena dikalikan 2. Berarti sama dengan 2 tambah 8, 10, 6 ditambah min 10 sama dengan min 4, dan min 10 plus 12 sama dengan 2. Berarti kita sudah menemukan vektor C-nya, yaitu 10, min 4, dan juga 2. Maka sekarang kita mencari panjang dari vektor C-nya, yaitu dengan cara vektor C, panjang vektor C sama dengan akar pangkat 10 pangkat 2, yang mana kita dapatkan dari nilai-nilai vektor C ini, berarti 10 pangkat 2 plus, dalam kurung, min 4 pangkat 2 plus 2 pangkat 2. Yang mana jika kita sederhanakan menjadi akar pangkat 100 plus 16. Kenapa 16? Karena min dikalikan dengan min, itu menjadi plus 4. Lalu kita jumlahkan menjadi akar pangkat 120, yang mana akar pangkat 120 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi akar pangkat 4 dikali 30, yang mana 4 merupakan akar dari 2. Berarti hasilnya sama dengan 2 akar pangkat 30. Ya, mungkin hanya segini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya meminta maaf jika terdapat kesalahan dari kata-kata saya, entah itu yang kurang sopan atau misalkan ada kata-kata yang salah. Mungkin hanya segitu saja. Sekian dari saya, dan terima kasih.